Halo semua, perkenalkan nama saya Gili Pandey Kisna Dharma, salah satu anggota dari kelompok 1 tugas PJBL Parasitologi. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membuka tugas video PJBL ini, yang dimana dalam pembukaan ini saya akan menjelaskan mengapa dan latar belakang kami membuat video ini. Jadi latar belakang kami membuat video ini adalah untuk mengidentifikasi parasit, yang dimana parasit yang kami akan identifikasi kali ini merupakan parasit yang masuk ke dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, dan ordo Diptera, yakni nyamuk. Sampel nyamuk yang kami dapatkan adalah sampel yang berasal dari salah satu rumah teman kami, yang kemudian kami buat preparatnya dan kami akan amati morfologinya di bawah mikroskop, yang nantinya dari ciri-ciri morfologi tersebut kita akan berusaha untuk mengidentifikasi jenis nyamuk tersebut. Tentu saja dasar-dasar identifikasi yang kami gunakan adalah dasar-dasar identifikasi yang telah kami dapatkan dari pembelajaran parasitologi selama ini, dan juga ditambah dengan referensi-referensi bacaan yang kami dapat dari sumber setempat. Baik, kita langsung berlanjut saja ke session selanjutnya, yakni pengenalan alat-alat yang akan kami gunakan dalam identifikasi parasit kali ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang kami gunakan untuk mengidentifikasi sampel nyamuk yang telah kami temukan. Yang pertama, ada mikroskop dengan pembesaran 10 kali lipat yang kami akan gunakan untuk mengidentifikasi morfologi dari nyamuk tersebut. Kemudian ada cover glass beserta objek glass yang kami akan gunakan untuk membuat preparat dari sampel yang telah kami dapatkan, serta tidak lupa sampel nyamuknya yang sebenarnya kami sudah buat preparatnya. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini adalah preparat dari sampel nyamuk yang kami dapatkan di salah satu rumah teman kami. Baik teman-teman, berdasarkan identifikasi yang telah kami lakukan, baik secara makroskopis maupun mikroskopis, di sini kami menyimpulkan bahwa sampel nyamuk yang kami temukan ini memiliki kesamaan ciri dengan salah satu jenis nyamuk, yakni genus Culex. Di sini saya akan menjabarkan dasar-dasar identifikasi yang kami gunakan sehingga kami bisa menetapkan sampel nyamuk yang kami dapatkan ini masuk ke dalam salah satu famili nyamuk, Culicidae, tepatnya genus Culex. Untuk mempermudah, bisa kalian lihat nanti di layar bagian atas itu terdapat ilustrasi dari nyamuk Culex. Kemudian pada bagian bawah akan saya tempatkan gambar-gambar secara mikroskopis yang kami dapatkan di bawah mikroskop yang kami gunakan untuk mengidentifikasi. Dasar-dasar yang kami gunakan untuk mengidentifikasi ada 3 dasar yang kami gunakan. Yang pertama, melihat bagian kepala, yakni panjang pendek palpus terhadap proboscis yang dimiliki oleh nyamuk ini. Kemudian juga melihat warna tubuhnya dan juga melihat bentukan dari sayapnya. Nah, berdasarkan 3 jenis dasar identifikasi itu, kami menetapkan jika jenis nyamuk yang kami dapatkan ini termasuk ke dalam genus Culex. Mengapa demikian? Karena jika kita perhatikan pada bagian palpusnya, palpus yang dimiliki oleh jenis nyamuk sampel yang kami dapatkan ini itu memiliki palpus yang lebih pendek dibandingkan proboscisnya. Yang ini merupakan salah satu ciri dari nyamuk genus Culex itu sendiri. Kemudian jika kita lihat pada bagian sayapnya nampak panjang, kemudian menyempit, yang juga merupakan salah satu ciri dari nyamuk genus Culex. Kemudian kami juga melihat warnanya, yang dimana warnanya ini terlihat seperti kecoklat-coklatan, baik secara makroskopis maupun mikroskopis.
Yang ini juga merupakan salah satu ciri dari nyamuk genus Culex. Sehingga dari ketiga dasar tersebut, kami menetapkan jika sampel nyamuk yang kami temukan merupakan nyamuk yang memiliki genus Culex ataupun bisa kita sebut sebagai nyamuk Culex. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi nyamuk Culex XP. Jadi, nyamuk yang termasuk dalam genus Culex ini dikenal sebagai vektor penular arbovirus, demam kaki gajah, dan malaria pada unggas. Nyamuk genus ini merupakan nyamuk yang banyak terdapat di sekitar kita. Selain itu, nyamuk itu termasuk serangga yang beberapa spesiesnya sudah dibuktikan sebagai vektor penyakit, di samping dapat mengganggu kehidupan manusia karena gigitannya. Jadi untuk taksonomi nyamuk Culex SP itu, dia merupakan domain Eukaryota, kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, genus Culex, dan spesiesnya merupakan Culex SP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi dari nyamuk Culex. Nyamuk Culex mempunyai tubuh berwarna kecoklat-coklatan, proboscis berwarna gelap dengan sisik yang pucat. Skuntum berwarna coklat dan sisik yang berwarna emas keperakan. Sayap nyamuk Culex berwarna gelap. Kaki belakangnya dilengkapi femur yang berwarna pucat, serta seluruh permukaan kakinya berwarna gelap kecuali pada bagian persendian. Baik, di sini saya akan melanjutkan morfologi. Larva Culex dapat ditemukan di segala jenis air kotor, termasuk perairan sawah dan kolam yang dangkal. Telur Culex berwarna coklat, panjang dan berbentuk silinder, sedangkan yang berbentuk vertikal pada permukaan air tersementasi pada susunan 300 telur. Panjang susunan biasanya 3-4 mm dan lebarnya 2-3 mm. Telur Culex diletakkan secara berderet, rapi, seperti kait dan tanpa pelampung, yang berbentuk menyerupai peluru. Untuk membedakan nyamuk jantan dan betina, perlu diperhatikan palpus dan proboscis. Palpus nyamuk betina lebih pendek dari proboscis, sedangkan pada nyamuk jantan, palpus dan proboscisnya panjangnya sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus hidup nyamuk Culex SP. Nyamuk Culex SP ini ternyata memiliki siklus hidup yang sempurna, yakni terdiri dari stadium telur, larva, pupa, kemudian stadium dewasa. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama adalah stadium telur. Telur nyamuk Culex SP biasanya diletakkan saling berdekatan di atas permukaan air, sehingga berbentuk seperti rakit atau raf. Nah, untuk telurnya sendiri berbentuk menyerupai suatu peluru senapan. Warna telur yang baru diletakkan cenderung berwarna putih, kemudian warnanya berubah menjadi coklat setelah 1-2 jam. Spesies-spesies nyamuk Culex SP ini sendiri berkembang biak di tempat yang berbeda-beda. Sebagai contoh, nyamuk Culex anulirostris bertelur di air sawah, daerah pantai, dan rawa berair payau. Sedangkan nyamuk Culex bitaeniorhynchus bertelur di air yang mengandung lumut dalam air tawar dan air payau. Stadium selanjutnya adalah stadium larva. Stadium larva ini terbagi menjadi 4 tingkatan perkembangan atau instar yang terjadi selama 6-8 hari hingga menjadi pupa. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, larva mencari makan di tempat perindukannya. Larva nyamuk Culex SP ini memiliki beberapa ciri khas nih. Di antaranya yang pertama, pada segmen tubuh terakhir, larva Culex SP terdapat suatu corong udara. Yang kedua, tidak ada rambut-rambut berbentuk kipas atau palmatus hairs pada segmen abdomennya. Yang ketiga, pada corong atau sifon terdapat pektin dan sepasang rambut serta jumbai. Kemudian yang keempat, sifon berbentuk kurus dan panjang,
rumpun bulu lebih dari satu atau banyak. Kemudian yang kelima, terdapat comb scale yang berbentuk seperti duri sebanyak 8-21 pada setiap sisi abdomen segmen ke-8-nya. Kemudian keenam, terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva pada sisi toraks. Dan yang terakhir adalah terdapat sepasang rambut di kepala larva nyamuk Culex sp ini. Baik, perkenalkan, nama saya Kiflan Satrio Pamungkas dengan NIM 210951104. Di sini saya akan melanjutkan dari materi siklus hidup Culex sp. Saya akan melanjutkan di bagian pupa dan dewasa. Pupa jantan lebih cepat menetas menjadi nyamuk daripada pupa betina. Pupa tidak memerlukan makanan, tetapi memerlukan oksigen yang diambil melalui tabung pernapasan. Tabung pernapasannya berbentuk sempit dan panjang. Sedangkan dewasa, stadium nyamuk dewasa, nyamuk jantan tidak pergi jauh dari tempat perlindungannya, karena menunggu nyamuk betina untuk berkopulasi. Nyamuk betina akan mencari darah untuk pembentukan telurnya. Nyamuk Culex sp betina memiliki palpi yang lebih pendek daripada proboscisnya. Sedangkan nyamuk Culex sp jantan memiliki palpi yang panjang daripada proboscisnya. Sayap nyamuk Culex berbentuk sempit dan panjang. Baik, terima kasih. Itu materi lanjutan dari saya.